Suasana sore di Komplek Gria Asri biasanya tenang, hanya diwarnai suara anak-anak yang berlarian menunggu waktu berbuka. Namun bagi Aris, setiap denting jam dinding di ruang tamunya terasa seperti tabuhan genderang perang yang memacu adrenalin. Ia tidak sedang menunggu azan maghrib untuk meneguk segelas air dingin, melainkan menunggu sosok di seberang jalan keluar dari pintu rumahnya. Dari balik jendela yang gordennya tersingkap sedikit, Aris memperhatikan Ratna. Janda muda itu keluar dengan kaos ketat yang dibalut kemeja flanel longgar. Kerudung instannya disampirkan seadanya, menampakkan leher jenjangnya yang putih. Ratna mulai menyeret sebuah meja lipat kayu yang tampak ringkih. Beban itu terlihat terlalu berat untuk bahunya yang kecil. Dan itulah umpan yang sudah ditunggu Aris sejak tadi siang. Di dapur, suara ulekan batu beradu dengan cobek terdengar ritmis. Sari, istri Aris, sedang menyiapkan sambal kacang untuk gorengan buka puasa mereka. Keringat membasahi dahi Sari. Uap dari panci kolak yang mendidih membuat wajahnya kemerahan. Ia sudah terjaga sejak pukul 3 pagi untuk menyiapkan sahur, lalu lanjut bekerja sebagai penjahit rumahan, dan kini ia masih harus bertarung dengan asap dapur. Aris membetulkan letak kopiah putihnya di depan cermin ruang tamu. Ia menyemprotkan sedikit parfum ke pergelangan tangannya, bukan parfum maskulin yang tajam, melainkan aroma melati lembut yang menurutnya lebih religius. "Ma," panggil Aris, suaranya dibuat selembut mungkin, penuh intonasi kewibawaan seorang kepala keluarga yang syaleh. Sari muncul dari balik pintu dapur, menyeka tangannya yang basah pada celemek lusuh bermotif bunga. "Iya, Pak, ada apa? Mau Papa dibuatin teh hangat buat nanti buka?" Aris menggeleng. Ia melangkah mendekat dan merangkul bahu istrinya. Sebuah gestur kasih sayang yang biasanya membuat hati Sari meleleh. Namun kali ini ada maksud terselubung. "Mama lihat Mbak Ratna di depan? Kasihan betul ya. Ma, dia baru pindah, nggak punya saudara di sini, dan sekarang harus berjuang sendirian jualan takjil buat nyambung hidup." Sari melirik keluar jendela, menatap Ratna yang sedang mengelap debu di mejanya. "Iya ya, Pak. Tadi pagi dia sempat mampir pinjam termos es. Katanya mau coba peruntungan jualan es buah sama gorengan." "Nah, itu dia yang Papa pikirkan," Aris memotong dengan nada antusias yang dipaksakan. "Ini kan bulan Ramadan. Ma, bulan sejuta berkah. Bukannya Nabi mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga? Papa merasa berdosa kalau cuma duduk manis di sofa sementara ada tetangga yang kesulitan angkut-angkut barang berat begitu." Sari menatap suaminya dengan tatapan tulus yang nyaris membuat Aris merasa sedikit bersalah. "Terus maksud Papa? Papa mau bantu dia sebentar setiap sore. Cuma bantu pasang tenda, angkut meja, sama tata barangnya saja. Habis itu Papa langsung ke masjid buat asyar dan nunggu maghrib. Hitung-hitung cari pahala jariah. Ma, biar puasa kita tahun ini lebih bermakna karena ada aksi nyatanya," ujar Aris mantap. Ia sengaja membawa-bawa istilah pahala dan ibadah, karena ia tahu itulah titik lemah istrinya yang religius. Sari terdiam sejenak. Pikirannya melayang pada cucian yang belum kering dan pesanan jahitan yang menumpuk. Ia sebenarnya berharap Aris mau membantunya memarut kelapa atau sekadar menemani anak mereka belajar. Tapi ia tidak tega menghalangi niat baik suaminya untuk beribadah. Ya sudah kalau niatnya memang lillahi ta'ala. "Pak, Mama izinkan. Tapi ingat ya, jaga pandangan. Jangan sampai niat nolong malah jadi omongan tetangga," pesan Sari lembut sambil membetulkan letak kerah baju koko suaminya. "Tenang saja, Ma. Papa kan sudah punya bidadari di rumah," jawab Aris sambil mengecup kening Sari kilat. Sebuah kecupan yang terasa hambar bagi Aris, tapi dianggap tanda cinta luar biasa oleh Sari. Aris melangkah keluar pagar dengan langkah ringan, seolah beban dosa di pundaknya menguap begitu saja. Begitu kakinya menginjak aspal jalanan, ia berubah. Bahunya yang tadinya santai kini ditegapkan. Wajahnya yang tadi biasa saja kini dihiasi senyum penuh pesona. "Mbak Ratna, sini, biar saya yang angkut," teriak Aris dengan suara bariton yang berat. Ratna menoleh.
Wajahnya yang tampak lelah mendadak cerah seperti disinari lampu sorot. Aduh, Pak Aris. Nggak usah, Pak. Nanti merepotkan. Saya bisa sendiri kok. Pelan-pelan. Nggak ada kata merepotkan untuk sesama tetangga, Mbak. Apalagi di bulan puasa begini. Sini, mana yang paling berat? Meja ini? Atau hati Mbak yang lagi kosong? Aris melempar candaan receh yang membuat Ratna tertawa renyah. Ih, Pak Aris bisa saja deh. Gombalnya simpan buat Bu Sari saja, Pak. Jawab Ratna sambil memberikan ruang bagi Aris untuk mengangkat meja lipatnya. Saat tangan Aris meraih pinggiran meja, ia sengaja memposisikan dirinya sangat dekat dengan Ratna. Aroma parfum melati Aris beradu dengan aroma keringat tipis Ratna, yang entah mengapa terasa jauh lebih menggoda di hidung Aris daripada aroma opor ayam istrinya. Sari nggak akan marah. Dia malah yang nyuruh saya bantu Mbak. Katanya, Pak, bantu tuh tetangga yang kesulitan, pahalanya gede. Jadi Mbak Ratna nggak usah sungkan. Dusta Aris dengan sangat lancar. Lidahnya sudah terlatih untuk membolak-balikan fakta demi kenyamanan egonya. Selama hampir 2 jam, Aris benar-benar berbakti. Ia memasang payung tenda besar, menyusun gelas-gelas plastik berisi sirup merah, dan menata gorengan dengan sangat rapi. Ia bekerja dengan semangat yang tidak pernah ia tunjukkan saat disuruh Sari membetulkan genting rumah yang bocor. Mas Aris ini cekatan banget ya, puji Ratna sambil menyodorkan selembar tisu. Padahal Mas kan kerja kantoran, tapi nggak gengsi panas-panasan di pinggir jalan begini. Aris menerima tisu itu, jemarinya sengaja menyentuh ujung jari Ratna selama beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Buat saya, kerja itu ibadah, Ratna. Apalagi kalau yang dibantu secantik semandiri kamu. Ratna tersipu, wajahnya memerah. Mas Aris panggil. Mas, saja? Saya jadi nggak enak kalau manggil Pak. Tentu, lebih akrab kan? Rasanya jadi lebih muda 10 tahun. Jawab Aris sambil tertawa lebar. Di seberang sana, di balik jendela rumahnya, Sari berdiri mematung. Tangannya masih memegang sendok sayur, tapi matanya terpaku pada pemandangan di pinggir jalan. Ia melihat bagaimana suaminya begitu asyik bercengkerama dengan Ratna. Ia melihat bagaimana Aris tertawa lepas. Jenis tawa yang sudah berbulan-bulan tidak pernah terdengar di meja makan mereka sendiri. Ada satu momen yang membuat jantung Sari berdenyut nyeri. Ratna tanpa sengaja hampir terjatuh karena tersandung kaki meja, dan dengan sigap Aris menangkap pinggang wanita itu. Mereka bertatapan selama beberapa detik sebelum akhirnya tertawa bersama. Sari menarik napas panjang, mencoba mengusir sesak di dadanya. Husnuzan. Sari. Mungkin itu refleks. Papa itu orang baik, batinnya mencoba membela sang suami. Namun, insting seorang istri jarang sekali berbohong. Ia merasa ada sesuatu yang bergeser dalam diri Aris. Sore itu, saat azan maghrib berkumandang, Aris pulang dengan wajah berseri-seri. Ia membawa satu kantong plastik berisi es buah yang sebenarnya adalah pemberian Ratna sebagai upah bantuannya. Ini MA, takjil buat kita berbuka. Tadi Mbak Ratna maksa ngasih, katanya tanda terima kasih. Ujar Aris sambil meletakkan plastik itu di meja. Sari menatap es buah itu dengan perasaan campur aduk. Es buah itu terlihat manis, namun bagi Sari, ada rasa pahit yang terselip di antaranya. Ia melihat Aris segera masuk ke kamar mandi untuk bersiap tarawih. Bersiul riang seolah-olah baru saja memenangkan lotre pahala. Sari tidak tahu bahwa di dalam saku baju koko Aris yang digantung di balik pintu, terselip sebuah catatan kecil di atas sobekan kertas bon yang ditulis Ratna saat Aris sedang tidak melihat. Besok bantu aku lagi ya, Mas. Rasanya jualan jadi nggak capek kalau ada Mas di sampingku. Benih perselingkuhan itu telah tertanam sempurna, disiram dengan kedok, mencari pahala, dan siap mekar menjadi duri yang akan menghancurkan segalanya. Seminggu telah berlalu sejak Aris memproklamirkan dirinya sebagai duta peduli tetangga. Setiap sore, rutinitasnya tidak pernah berubah. Mandi lebih awal, memakai baju koko terbaiknya yang sudah disetrika licin oleh Sari,
dan menyemprotkan parfum yang baunya mulai disadari Sari tidak pernah digunakan Aris saat mereka pergi kondangan sekalipun. "Pak, itu kan parfum yang aku kasih waktu ulang tahun kemarin? Katanya buat acara kantor saja," tanya Sari suatu sore, sambil menata piring-piring di meja makan. Aris yang sedang merapikan kerah bajunya di depan cermin menoleh sekilas. Senyumnya tipis namun penuh percaya diri. Iya Ma. Kan bantu orang jualan di pinggir jalan itu panas. Keringatan. Malu dong sama pembeli kalau relawannya bau matahari. Apalagi Mbak Ratna kan jualan makanan. Harus higienis dan wangi, kan?" Sari hanya terdiam. Logika Aris selalu terdengar masuk akal. Tapi ada nada yang tidak pas di telinganya. "Oh, iya ya. Ya sudah, ini uang belanja buat besok ya. Pak, tadi aku ambil sedikit buat bayar listrik." Aris melirik dompet Sari yang nampak menipis. Alih-alih merasa kasihan, pikirannya justru melayang ke lapak takjil di depan. Kemarin, Ratna mengeluh kalau kompor mawar miliknya sering macet, dan penggorengannya sudah mulai lengket. "Ma, Papa pinjam dulu 500.000 ya dari uang simpanan jahitan kamu," ujar Aris tiba-tiba. Sari tersentak. "Buat apa, Pak?" "Itu kan buat bayar cicilan motor bulan depan." "Investasi akhirat, Ma," jawab Aris mantap. Matanya menatap Sari dengan tatapan yang dibuat seolah-olah dia sedang memikirkan nasib umat. "Kasihan Mbak Ratna. Gorengannya sering gosong gara-gara kompornya rusak. Papa mau belikan dia yang baru. Nanti kalau jualannya makin laku, dia pasti ganti kok. Anggap saja kita meminjamkan modal buat sesama muslim yang lagi berjuang." "Tapi Pak, kita juga lagi mepet." "Ma, rezeki itu sudah diatur. Makin banyak kita memberi, makin banyak yang kembali. Jangan pelit sama pahala di bulan Ramadan," potong Aris dengan nada sedikit meninggi, seolah-olah Sari adalah pihak yang berdosa karena mempertanyakan keputusannya. Sari akhirnya mengalah. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan lembaran uang itu. Ia tidak tahu bahwa investasi akhirat, suaminya sebenarnya adalah tiket masuk ke dalam sandiwara yang lebih dalam. Begitu sampai di lapak, Aris disambut dengan senyuman Ratna yang lebih manis dari sirup marjan yang ia aduk. "Mas Aris, baru saja mau aku panggil. Ini, cobain es buah spesial buat Mas. Nggak pakai air mentah, pakainya cinta." Seloroh Ratna sambil menyerahkan gelas plastik besar. Aris tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa lepas yang tidak pernah Sari dengar di rumah dalam 3 tahun terakhir. "Bisa saja kamu, Rat. Oh iya, ini ada titipan dari hamba Allah, buat beli kompor baru. Biar gorengannya nggak gosong lagi kayak hatiku kalau lihat kamu capek." Ratna menerima uang itu dengan mata berbinar. "Ya ampun, Mas. Makasih banyak ya. Mas Aris baik banget sih. Sampai kepikiran detail gitu. Coba kalau semua laki-laki kayak Mas, pasti nggak ada janda yang sedih di dunia ini." Ratna kemudian mendekat. Sangat dekat hingga Aris bisa mencium aroma sabun pembersih wajahnya. Ia membantu Aris mengenakan celemek bertuliskan merek tepung bumbu yang sebenarnya adalah milik Ratna. Tangan Ratna melingkar di pinggang Aris untuk mengikat tali celemek dari belakang. Aris mematung. Dadanya bergemuruh. Kegedeannya celemeknya di badan Mas Aris yang gagah begini, bisik Ratna tepat di telinga Aris. Sore itu, pelayanan Aris di lapak takjil semakin profesional. Ia tidak lagi hanya angkut-angkut barang. Ia mulai ikut menggoreng bakwan, membungkus es, hingga mempromosikan dagangan ke setiap pengendara motor yang lewat dengan semangat berapi-api. "Ayo Bapak, Ibu, es buah segar, gorengannya renyah, penjualnya ramah, asistennya syaleh," seru Aris sambil sesekali melirik Ratna yang sedang mengelap keringat di lehernya sendiri. Pukul 17.30. Suasana mulai ramai. Sari yang merasa gelisah di rumah memutuskan untuk keluar sebentar. Ia berniat membeli beberapa biji tahu isi di lapak seberang. Sekalian ingin melihat bagaimana ibadah suaminya berlangsung. Namun, langkahnya terhenti di balik pohon mangga besar dekat gerbang komplek. Ia melihat Aris sedang asyik memegang tangan Ratna. Bukan untuk bersalaman,
melainkan Aris sedang membantu Ratna mengoleskan minyak kayu putih ke pergelangan tangan wanita itu yang katanya terkilir saat mengaduk adonan. Aris meniup-niup pergelangan tangan itu dengan sangat lembut, seolah-olah itu adalah porselen mahal yang mudah pecah. Sakit enggak? Makanya, pelan-pelan kalau kerja. Ada Mas di sini, jangan dipaksain. Suara Aris terdengar sangat perhatian, tipe suara yang dulu sering Sari dengar saat mereka masih masa bulan madu. Ratna hanya tersenyum manja, menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Aris sebelum ada pembeli yang datang menghampiri. Manis banget sih Mas Aris ini. Sari merasakan dunia di sekelilingnya mendadak berputar. Perutnya mual, bukan karena lapar berpuasa, tapi karena muak. Uang hasil jahitannya, uang yang ia kumpulkan dengan mata pedih hingga larut malam, ternyata digunakan suaminya untuk menjadi pahlawan bagi wanita lain. Sari urung mendekat. Ia kembali ke rumah dengan langkah gontai. Sesampainya di dapur, ia menatap panci kolaknya yang sudah dingin. Ia mengambil sendok sayur, lalu tanpa sadar menjatuhkannya ke lantai. Prang, malamnya, Aris pulang membawa sebungkus besar gorengan. Wajahnya tampak lelah namun bahagia. Ini MA, ada bonus dari Mbak Ratna. Katanya ini gorengan kloter terakhir, spesial buat kita. Sari menatap bungkusan itu. Tadi aku lihat Papa di depan. Langkah Aris menuju kamar mandi terhenti. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia segera memasang wajah tenang. Oh ya? Kenapa nggak mampir? MA? Tadi lagi ramai banget. Papa sampai kewalahan bantu Mbak Ratna yang tangannya lagi sakit. Iya, aku lihat. Papa telaten banget yang ngobatinnya, ujar Sari datar. Matanya menatap lurus ke arah Aris. Aris berdeham, mencoba mencari celah. Ya namanya juga nolong. MA, kasihan kan kalau dia nggak bisa jualan, besok nggak bisa makan. Itu kan bagian dari pahala menolong orang sakit. Sari tidak menjawab. Ia berjalan mendekati baju koko Aris yang baru saja dilepas dan diletakkan di kursi. Ia merogoh saku baju itu dengan cepat sebelum Aris sempat mencegahnya. MA, apa-apaan sih? Nggak sopan merogoh saku suami. Bentak Aris, mencoba merebut bajunya. Tapi Sari lebih cepat. Ia mengeluarkan sebuah kertas kecil, sebuah nota belanja dari minimarket. Di balik nota itu, ada tulisan dengan pulpen pink. Mas, makasih buat kompornya. Malam ini kita lanjut ngobrol di WhatsApp ya? Aku mau curhat soal masa depanku, mungkin ada Mas di dalamnya. Sari terdiam. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Hanya suara detak jam yang terdengar seperti bom waktu yang siap meledak. Ini juga bagian dari pahala. Pak? Tanya Sari dengan suara gemetar, menyodorkan kertas itu tepat di depan hidung Aris. Aris mematung. Wajahnya yang tadi kemerahan karena semangat jualan kini pucat pasi. Namun, bukan Aris namanya jika tidak punya 1000 alasan. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk berbohong lagi. Itu cuma bercandaan Mbak Ratna. MA, kamu tahu kan dia orangnya memang suka guyon. Itu cara dia berterima kasih saja. Nggak usah baper gitu dong jadi istri. Bela Aris dengan nada yang mulai meninggi, mencoba menutupi kegugupannya dengan kemarahan. Oh, jadi investasi 500.000 itu buat beli hak curhat malam-malam ya? Sari tersenyum sinis. Sebuah senyuman yang belum pernah Aris lihat sebelumnya. Silakan lanjut cari pahala, Pak. Tapi jangan kaget kalau nanti pahalanya tertukar sama petaka. Sari berjalan meninggalkan Aris yang masih terpaku di ruang tamu. Sementara itu, di seberang jalan, Ratna sedang menatap layar ponselnya, menunggu balasan pesan dari Mas Aris, kesayangannya. Ia tidak tahu bahwa pesan yang ia kirimkan adalah awal dari badai yang akan menyapu bersih kedok suci di komplek itu. Aris pun bimbang. Di satu sisi, ia takut pada Sari. Di sisi lain, bayangan senyum Ratna dan janji, curhat masa depan, itu jauh lebih menggoda daripada sekadar duduk di masjid mendengarkan ceramah tarawih. Petualangan, pahala. Aris baru saja memasuki babak yang paling berbahaya. Minggu kedua Ramadan tiba.
Suasana komplek mulai berubah. Aroma kolak berganti menjadi aroma opor yang mulai dipersiapkan untuk pertengahan bulan. Namun bagi Aris, aromanya tetap sama, wangi parfum melati dan uap gorengan dari lapak depan. Kecanduan Aris akan pujian Ratna sudah mencapai tahap akut. Baginya, setiap sore bersama Ratna adalah ibadah yang jauh lebih nyata daripada sekadar berdiri di saf belakang masjid. Malam itu, setelah berbuka dengan sisa es buah yang diberikan Ratna, Aris kembali bersiap. Ia mengenakan baju koko bermotif bordir emas, menyisir rambutnya dengan gel hingga klimis, dan menyemprotkan parfum berkali-kali ke lehernya. "Pak, malam ini tarawih di masjid kan? Ada pengajian dari Ustadz Mansur. Katanya bagus soal keutamaan menjaga pandangan," ujar Sari sambil membereskan meja makan. Suaranya datar, namun ada nada sindiran yang tajam di sana. Aris berdeham, menghindari kontak mata. "Iya, MA. Tapi papa harus mampir ke tempat Mbak Ratna dulu sebentar. Katanya ada briefing buat menu besok. Dia mau coba jualan kolak biji salak, tapi belum tahu takarannya. Kasihan kalau dia rugi gara-gara salah resep." Sari menghentikan gerakannya memeras spon cuci piring. "Briefing? Papa itu asisten jualan atau konsultan kuliner? Sejak kapan papa tahu takaran biji salak? Di rumah saja bikin teh manis saja sering kemanisan." Aris mendengus, berpura-pura tersinggung. Inilah susahnya kalau niat baik selalu dicurigai. Papa ini cuma mau memastikan usaha tetangga kita lancar. Bukannya membantu sesama itu juga bagian dari amalan Ramadan? Lagian, cuma sebentar kok. Nanti papa nyusul ke masjid. Jangan lama-lama. Pak, jangan sampai syalatnya malah di teras rumah orang, gumam Sari pelan, namun Aris sudah keburu melesat keluar pagar. Aris tidak menuju masjid. Langkahnya melambat begitu sampai di depan rumah Ratna. Di bawah lampu teras yang temaram, Ratna sudah menunggu. Ia mengenakan daster batik yang dibalut kardigan panjang, memberikan kesan santai namun entah mengapa terlihat begitu menggoda di mata Aris yang sedang dilanda haus perhatian. "Mas Aris, kirain gak datang. Tadi aku sempat takut kalau Mas dilarang sama ibu negara," bisik Ratna saat Aris duduk di kursi rotan terasnya. "Mana mungkin dilarang. Saya kan imam di rumah. Saya yang nentuin mana yang baik. Dan menolong kamu itu sangat baik buat kesehatan mental saya, RAT," jawab Aris sambil terkekeh. Mereka tidak membahas biji salak. Mereka membahas hal-hal yang jauh lebih personal. Ratna mulai menceritakan betapa sepinya hidup sebagai janda, betapa ia membutuhkan sosok pria yang kuat untuk melindunginya, dan betapa ia merasa nyambung dengan Aris. "Mas tahu nggak? Semenjak ada Mas bantu di lapak, aku merasa nggak sendirian lagi. Mas itu kayak malaikat yang dikirim Tuhan di bulan Ramadan ini buat aku," ujar Ratna sambil meletakkan tangannya di atas punggung tangan Aris. Aris merasa egonya membumbung tinggi. Di rumah, ia hanya seorang suami yang sering diingatkan soal cicilan motor, sampah yang belum dibuang, atau genting bocor. Di sini, ia adalah pahlawan. Ia adalah malaikat. Sementara itu, di masjid yang hanya berjarak 3 blok dari sana, Sari tidak fokus pada bacaan imam. Hatinya tidak tenang. Ia melihat saf laki-laki dari balik tirai pembatas, mencari-cari kopiah putih dengan bordir emas suaminya. Tidak ada. Hingga rakaat ke-8 selesai dan masuk ke witir, sosok Aris tidak juga muncul. Sari pulang dengan hati yang sekeras batu. Ia mematikan semua lampu rumah, kecuali lampu ruang tamu. Ia duduk di kegelapan, menunggu. Pukul 10 malam, terdengar suara pagar dibuka pelan. Aris masuk dengan mengendap-endap, mencoba tidak menimbulkan bunyi. Begitu ia membuka pintu depan, ia tersentak melihat Sari duduk diam di kursi kayu dengan wajah pucat yang disinari cahaya bulan dari jendela. "Astaga, MA, kamu bikin kaget saja. Kenapa nggak tidur? Belum tarawih?" tanya Aris, mencoba mengalihkan situasi. "Sudah. Aku yang tanya. Papa dari mana? Di masjid tadi nggak ada." Suara Sari dingin, menusuk hingga ke tulang. "Tadi,
Tadi papa di saf paling belakang. Ma. Terus habis 8 rakaat papa keluar duluan soalnya perut papa mules. Kayaknya kebanyakan makan gorengan tadi pas buka. Dusta Aris. Lidahnya terasa sangat enteng mengucapkan kebohongan itu. Oh, mulesnya di teras Mbak Ratna ya? Sampai jam 10 begini. Ma. Jaga omonganmu. Papa tadi bantu dia bersihin panci-panci besar yang berat itu. Kamu nggak tahu betapa capeknya jualan. Jangan jadi istri yang suzon terus. Nggak berkah puasa kamu. Bentak Aris, menggunakan taktik lama. Menyerang balik agar posisi Sari terlihat sebagai pihak yang bersalah. Aris langsung masuk ke kamar dan membanting pintu. Ia pura-pura tidur. Namun tangannya sibuk mengotak-atik ponsel di balik selimut. Ia tidak tahu bahwa Sari masih berdiri di depan pintu kamar, mendengar suara denting notifikasi pesan masuk yang bertubi-tubi. Tengah malam, saat Aris sudah mendengkur mungkin karena kelelahan setelah briefing, dan berbohong Sari bergerak perlahan. Ia mengambil ponsel Aris yang diletakkan di bawah bantal. Beruntung, ia tahu polanya karena Aris pernah menggunakannya di depannya. Jantung Sari berdetak kencang saat layar ponsel itu terbuka. Ia langsung menuju aplikasi WhatsApp. Nama kontaknya, Ratna Takjil, grosir. Nama yang dibuat seolah-olah urusan bisnis, tapi isinya adalah racun. Ratna Takjil, grosir mas. Makasih ya buat malam ini. Kamu hebat banget tadi bantuinnya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu gimana nasibku. Aris sama-sama. Cantik. Apapun buat kamu. Besok kita jualan bareng lagi ya. Jangan lupa pakai baju yang warna biru. Kamu cantik pakai warna itu. Ratna Takjil, grosir siap. Mas sayang. Oh iya, besok aku butuh modal lagi buat beli buah naga. Mas ada sisa pahala lagi nggak buat aku? Hehe. Aris tenang. Besok aku usahain ambil dari tabungan. Jahitan. Anggap saja sedekah rutin. Good night. Bidadari Takjil. Sari menutup mulutnya dengan tangan agar isakannya tidak terdengar. Air mata jatuh membasahi layar ponsel yang dingin itu. Tabungan jahitan, bisiknya lirih. Uang yang ia kumpulkan dengan mata yang perih karena menjahit hingga subuh. Ternyata disebut Aris sebagai sisa pahala untuk wanita lain. Sari mengembalikan ponsel itu ke tempat semula. Ia tidak membangunkan Aris. Ia tidak ingin bertengkar di tengah malam yang suci ini. Namun, sesuatu dalam dirinya telah mati. Ia melihat suaminya bukan lagi sebagai imam, melainkan sebagai orang asing yang menggunakan agama sebagai topeng untuk memuaskan syahwat egoistiknya. Keesokan paginya, Sari bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan sahur dengan rapi, namun ia tidak lagi banyak bicara. Ma, nanti sore papa mungkin agak telat lagi ya. Mau bantu Mbak Ratna bikin varian es baru? Ujar Aris sambil mengunyah kurma sahurnya tanpa rasa berdosa. Sari menatap Aris dengan tatapan yang sangat dalam. Tatapan yang membuat Aris sedikit merinding namun segera ia tepis. Iya, Pak. Lanjutkan saja cari pahalanya. Tapi ingat, di dunia ini ada yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang papa tanam di depan lapak Mbak Ratna, itu juga yang akan papa panen di rumah ini. Ujar Sari tenang, namun penuh penekanan. Aris hanya menganggap itu sebagai omelan biasa. Ia tidak menyadari bahwa Sari sudah mulai menyusun rencana. Sari tidak akan lagi menjadi istri yang hanya diam di dapur. Ia akan memberikan kejutan yang tidak akan pernah dilupakan Aris di sisa umurnya. Luka di hati Sari mungkin tidak berdarah, tapi ia bernanah. Di babak ini, Sari tidak lagi menangis di pojok dapur. Ia mulai mengumpulkan kepingan bukti, menyewa, mata, tambahan, dan menyadari bahwa perselingkuhan suaminya bukan sekadar hilaf sesaat, melainkan sebuah desain kebohongan yang sistematis. Ramadan memasuki hari ke-17. Nuzulul Quran sebentar lagi tiba. Namun bagi Sari, wahyu yang turun padanya bukan berupa kedamaian, melainkan kenyataan pahit yang semakin benderang. Ia tidak bisa lagi hanya diam menjadi penonton di balik gorden. Sari butuh mata yang lebih tajam,
mata yang bisa menjangkau sudut-sudut yang tidak bisa ia datangi tanpa memicu keributan. Pagi itu, Sari mengundang Dewi, sahabat baiknya yang juga dikenal sebagai Intel Komplek. Mereka duduk di teras belakang, jauh dari jangkauan Aris yang sedang tidur siang demi menghemat tenaga untuk dinas sore di lapak Ratna. "Wai, aku nggak butuh gosip. Aku butuh fakta," ujar Sari sambil menyodorkan segelas sirup yang ia siapkan untuk buka nanti, tapi matanya menunjukkan ia sedang tidak ingin berbasa-basi. Dewi memperbaiki letak kerudungnya. Wajahnya serius. "Sar, sebenarnya aku sudah lama mau bilang, tapi aku nggak enak hati. Kamu tahu kan kalau aku sering lewat jalan raya pas jam 5 sore buat jemput anakku les?" Sari mengangguk pelan. Jantungnya mulai berdegup kencang. "Suamimu, Aris, dia nggak cuma bantu angkut meja, Sar. Kemarin aku lihat dia di dalam mobil Mbak Ratna. Mobilnya diparkir agak jauh dari lapak, di bawah pohon beringin yang sepi. Mereka di dalam hampir setengah jam. Pas keluar, Aris benerin baju kokonya, dan Ratna. Yah, kamu tahu sendiri, mukanya ceria banget." Dewi bercerita dengan nada rendah, namun setiap katanya terasa seperti sembilu yang menyayat dada Sari. Sari meremas ujung celemaknya. "Mobil. Dia bilang ke aku kalau dia cuma di lapak. Katanya kakinya pegal kalau kelamaan berdiri, makanya dia sering duduk di kursi plastik." "Kursi plastik apanya, Sar?" "Dia asyik ASEAN di mobil orang. Dan satu lagi, aku sempat tanya ke pedagang martabak di sebelah mereka. Katanya, Mas Aris itu sering banget bayarin belanjaan bahan-bahan takjilnya Ratna pakai uang tunai dalam jumlah besar. Kamu kasih dia uang jajan berapa sih?" Sari memejamkan mata. Uang 500.000 dari tabungan jahitannya hanyalah puncak gunung es. Ia baru teringat kalau beberapa hari lalu Aris meminta kartu ATM-nya dengan alasan mau membayar pajak motor yang hampir jatuh tempo. Ternyata, pajak yang dibayar bukan untuk motor mereka, melainkan untuk asuransi kebahagiaan janda di depan rumah. "Aku butuh foto. Why? Aku butuh sesuatu yang gak bisa dia bantah pakai dalil-dalil agamanya itu," bisik Sari parau. "Tenang, Sar. Adikku, si Doni, punya kamera DSLR dengan lensa panjang. Sore ini, dia bakal mangkal di ruko seberang lapak mereka. Kita lihat, sedalam apa pahala yang lagi digali suamimu itu." Sore itu pun tiba. Seperti biasa, Aris bersiap dengan ritual sucinya. Ia memakai kemeja koko baru berwarna biru sesuai permintaan Ratna di pesan singkat semalam. Sebelum berangkat, ia sempat menghampiri Sari di dapur. "Ma, Papa jalan dulu ya. Hari ini katanya ada pesanan 100 kotak takjil dari kantor sebelah. Mbak Ratna butuh tenaga ekstra. Mungkin Papa pulang pas mepet Isya. Jangan nunggu Papa buat buka ya," ujar Aris sambil mencoba mencium tangan Sari, sebuah formalitas yang kini terasa menjijikkan bagi Sari. Sari menarik tangannya halus. "Hati-hati, Pak. Jangan sampai tenaganya habis buat orang lain. Sampai lupa kalau di rumah masih ada tanggung jawab yang belum tuntas." Aris hanya tertawa kecil, tidak menyadari sindiran itu. "Ah, Mama bisa saja. Doakan pahalanya mabrur ya." Begitu Aris keluar pagar, Sari langsung masuk ke kamar. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat pada Dewi. Target keluar. Mulai. 1 jam kemudian, ponsel Sari bergetar berkali-kali. Notifikasi dari WhatsApp masuk. Itu dari Dewi. Sari membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Serangkaian foto berkualitas tinggi muncul di layarnya. Foto pertama, Aris sedang berdiri di belakang Ratna. Tangannya melingkar di bahu Ratna sambil menunjukkan cara menggunakan mesin cup sealer yang baru yang Sari yakin dibeli pakai uangnya. Foto kedua, Ratna menyuapkan sepotong gorengan ke mulut Aris, dan Aris menerimanya dengan mata terpejam, seolah itu adalah makanan paling nikmat di dunia. Foto ketiga, ini yang paling menyakitkan. Di saat suasana lapak agak sepi karena orang-orang mulai menepi untuk sholat maghrib, Aris dan Ratna duduk berdampingan di bawah tenda. Tangan Aris masuk ke dalam tas kecil milik Ratna, mengeluarkan seuntai kalung emas,
dan memakaikannya ke leher wanita itu. Sari terduduk di lantai dapur. Air matanya tumpah tanpa suara. Kalung itu adalah model kalung yang Sari inginkan sejak tahun lalu, yang Aris katakan, nanti ya Ma, uangnya buat renovasi dapur dulu. Ternyata, dapur yang direnovasi adalah dapur orang lain, dan hati yang dihiasi perhiasan adalah hati wanita lain. Ya Allah, di bulan suci ini, dia tega menggunakan nama MU untuk mengkhianatiku. Isak Sari. Namun, di tengah kesedihannya, muncul sebuah kekuatan baru. Amarah yang dingin dan terkendali. Sari menghapus air matanya. Ia kembali menatap foto-foto itu satu persatu. Ia melihat jam di pojok layar ponselnya. Pukul 18.15. Aris pasti sedang berbuka dengan mesra di sana. Sari berdiri, merapikan rambutnya, dan mengganti daster lusuhnya dengan gamis terbaik yang ia punya, gamis hitam yang elegan, seolah ia sedang bersiap menghadiri pemakaman cintanya sendiri. Ia mengambil kunci motor. Namun ia berhenti sejenak. Ia teringat sesuatu. Aris selalu membanggakan dirinya sebagai sosok yang dihormati di grup WhatsApp warga. Ia suka membagikan konten-konten dakwah soal kesetiaan dan surga. Sari tersenyum getir. Ia membuka galeri ponselnya, memilih 3 foto paling provokatif dari Doni, lalu mengunggahnya ke grup WhatsApp warga Gria Asri, yang anggotanya berjumlah 200 orang, termasuk Pak RT dan para pemuka agama di sana. Keterangan fotonya singkat namun mematikan. Mohon maaf mengganggu waktu berbukanya, Bapak dan Ibu. Saya hanya ingin berbagi kebahagiaan. Ternyata suami saya, Pak Aris, sedang giat-giatnya mengumpulkan pahala dengan memberikan kalung emas kepada Mbak Ratna di lapak takjil sore ini. Mari kita doakan agar sedekahnya diterima di sisinya. Selamat berbuka puasa. Klik. Terkirim. Sari mematikan ponselnya. Ia tahu, dalam hitungan detik, ponsel Aris yang diletakkan di atas meja lapak takjil akan meledak dengan notifikasi. Ia juga tahu, nama baik Aris yang selama ini dijaga dengan topeng kopiah putih itu akan hancur lebur sebelum azan Isya berkumandang. Permainan dimulai. Mas, bisik Sari dingin. Sari melangkah keluar rumah, bukan untuk melabrak dengan teriakan, melainkan untuk menyaksikan keruntuhan sebuah istana pasir yang dibangun di atas kebohongan. Di kejauhan, ia melihat lampu-lampu lapak takjil Ratna masih menyala. Namun ia tahu, kegelapan yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi Aris. Sore itu, langit di atas komplek Gria Asri berwarna jingga kemerahan, seolah ikut terbakar oleh amarah yang tertahan di dada Sari. Di pinggir jalan raya, lapak takjil berkah milik Ratna sedang berada di puncak keramaian. Antrean pembeli mengular, didominasi oleh bapak-bapak yang ingin segar dan pemuda yang sekadar ingin melirik senyum janda muda itu. Aris berada di sana, bertelanjang dada namun tertutup celemek. Tangannya dengan lihai menuangkan sirup ke dalam cup. Ia merasa seperti raja kecil di sana. Setiap kali ia berhasil melayani pembeli, ia melirik Ratna yang sedang menggoreng bakwan. Ratna akan membalas dengan kerlingan mata yang membuat Aris merasa 20 tahun lebih muda. Namun, suasana meriah itu mendadak berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Satu persatu pembeli yang sedang memegang ponsel mulai saling berbisik. Beberapa ibu-ibu yang tadinya ingin membeli es buah mendadak menarik tangan suaminya dengan kasar sambil menunjukkan layar ponsel mereka. Astaga, Pak Aris, bisik seorang warga. Lihat nih. Istrinya yang nge-share di grup warga. Sahut yang lain. Aris yang belum menyadari badai digital telah pecah, masih saja tebar pesona. Ayo, es buahnya tinggal sedikit. Mumpung masih dingin. Serunya ceria. Tiba-tiba, langkah kaki yang tenang namun tegas terdengar mendekat. Sari muncul dari balik kerumunan pembeli. Ia tidak memakai daster, tidak pula membawa sendok sayur. Ia mengenakan gamis hitam elegan dengan jilbab yang tertata rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seorang istri yang sedang dikhianati. Aris membeku. Centong es di tangannya tertahan di udara. Mama, kok kesini? Mau bantu? Tadi kan Papa bilang tunggu di rumah saja. Ujar Aris dengan suara yang mendadak parau. Ratna yang menyadari kehadiran Sari,
langsung mematikan kompor tawarnya. Ia mencoba memasang wajah sopan, namun tangannya gemetar saat membetulkan letak kalung emas baru di lehernya, kalung yang fotonya baru saja viral di grup warga. "Selamat sore, Mbak Ratna. Laris manis ya jualan hari ini?" tanya Sari dengan nada datar. Matanya tertuju tepat pada kalung emas yang melingkar di leher Ratna. Ratna menelan ludah. Iya Bu Sari. Berkat bantuan Mas Aris juga. Beliau ini orangnya sangat dermawan, suka bantu sesama. Sari tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Aris berdiri. "Iya, saya tahu suami saya sangat dermawan. Saking dermawannya, uang cicilan motor dan uang hasil jahitan saya sampai pindah ke leher Mbak Ratna dalam bentuk emas. Bagus kalungnya, Mbak. Pas sekali dengan keringat suami saya yang tertuang di sini." Kerumunan pembeli kini berhenti total. Semua mata tertuju pada mereka. Aris mencoba menarik tangan Sari. Ayo pulang. Nggak enak dilihat orang. Kita bicarakan di rumah. Jangan bikin malu." Sari menghempaskan tangan Aris dengan satu hentakan kuat. Suaranya yang tenang kini naik 1 oktav. Bergema di telinga semua orang. "Bikin malu, Pak? Yang bikin malu itu bukan aku yang datang ke sini, tapi Papa yang pakai kedok, cari pahala, buat memuaskan nafsu Papa sama janda ini. Kamu bilang mau bantu tetangga karena ibadah, tapi ternyata ibadahnya cuma sampai di bawah tenda biru ini." Sari kemudian berbalik menghadap kerumunan warga yang sedang menonton. "Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan lihat. Ini suami saya, Pak Aris yang katanya rajin dakwah di grup WA. Ternyata takjil yang Bapak Ibu beli ini bumbunya adalah pengkhianatan. Uang belanja saya dipakai buat beli aset di rumah ini, sementara saya di rumah cuma makan sisa gorengan yang katanya nggak laku." Aris merasa mukanya seperti disiram air keras. Harga dirinya sebagai tokoh komplek hancur berkeping-keping. "Sari, cukup. Kamu sudah keterlaluan," bentak Aris, mencoba merebut otoritasnya kembali. "Keterlaluan." Sari tertawa getir. Ia meraih sebuah toples es buah yang penuh dan tanpa ragu menyiramkannya tepat di atas kepala Aris. Es batu dan sirup merah membasahi baju koko biru kebanggaan Aris. "Itu biar otak kamu dingin, Pak. Biar kamu ingat kalau surga itu ada di bawah kaki ibu, bukan di bawah tenda takjil." Ratna mencoba membela diri. "Bu Sari, saya nggak bermaksud." Mas Aris yang bilang. "Diam kamu," potong Sari tajam. "Kamu juga? Perempuan macam apa yang tega makan dari hasil menipu istri orang lain? Kamu bilang mau mandiri, tapi mandirimu pakai modal keringat perempuan lain? Ini, ambil." Sari mengeluarkan sebuah kantong plastik dari tasnya. Ia melemparkannya ke atas meja jualan. Isinya adalah semua baju-baju kantor Aris yang sudah ia gunting-gunting menjadi potongan kecil. "Mulai hari ini, silakan ambil asisten jualanmu ini, Mbak Ratna. Saya sudah tidak butuh suami yang niat ibadahnya tergantung pada siapa yang menggoreng bakwan. Mas Aris, selamat atas pahala barumu. Kamu berhasil membuat istrimu berhenti berdoa untukmu." Sari berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Ia meninggalkan Aris yang berdiri mematung dengan sirup merah yang menetes dari hidungnya, dan Ratna yang menangis karena dicemooh oleh ibu-ibu warga yang kini mulai melempari lapaknya dengan gelas plastik kosong. Aris menoleh ke arah Ratna, berharap mendapatkan sandaran. Namun, Ratna justru mendorongnya. "Mas, pergi. Gara-gara Mas, jualan saya hancur. Nama saya rusak. Pergi." Aris kini berdiri di tengah jalan, di antara lapak yang hancur dan warga yang menatapnya dengan jijik. Azan maghrib mulai berkumandang dari masjid yang tadinya ingin ia datangi. Namun, alih-alih merasa damai, suara azan itu terdengar seperti lonceng kematian bagi rumah tangganya. Malam itu, komplek Gria Asri terasa lebih dingin dari biasanya bagi Aris. Setelah insiden penyiraman es buah di depan publik, ia terpaksa bersembunyi di toilet umum sebuah SPBU terdekat hanya untuk membersihkan lengketnya sirup merah dari wajah dan rambutnya. Baju kokonya yang biru, yang tadinya menjadi simbol kegagahannya di depan Ratna, kini tampak seperti kain pel yang kumal dan berbau amis nangka.
Aris berjalan kaki menyusuri jalanan komplek dengan kepala tertunduk. Ia bisa merasakan mata tetangga mengintai dari balik jendela. Mungkin sedang menertawakan sang pencari pahala yang kini luntang-lantung. Ratna? Jangan ditanya. Wanita itu langsung mengunci diri di rumah dan mematikan semua lampu lapaknya begitu masa bubar. Ratna tidak ingin lagi berurusan dengan pria yang kini menjadi musuh nomor satu para ibu di komplek tersebut. Sari pasti cuma emosi sesaat. Dia kan hatinya lembut. Kalau aku minta maaf sambil nangis, dia pasti luluh. Gumam Aris menghibur diri sendiri. Ia meraba sakunya, mencari kunci rumah. Namun, begitu ia sampai di depan pagar rumahnya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Pagar besi itu dirantai besar dengan gembok yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Suasana rumah gelap gulita. Hanya lampu teras yang menyala redup, menyinari tumpukan koper dan kardus yang diletakkan begitu saja di atas lantai teras yang berdebu. "Ma. Sari, buka pintunya." Aris berteriak sambil mengguncang-guncang pagar. Suaranya pecah, parau karena haus dan malu yang bercampur aduk. Tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dan sayup-sayup tadarus dari masjid kejauhan yang membalas teriakannya. Aris nekat memanjat pagar. Dengan susah payah, ia melompati besi tajam itu dan mendarat di teras. Ia segera menghambur ke arah pintu utama, mencoba memasukkan anak kuncinya ke dalam lubang. Klik, klik gagal. Lubang kunci itu telah diganti. Sari tidak main-main. Aris menggedor pintu kayu. Itu dengan tinjunya. "Sari, ini Papa. Ma. Maafin Papa. Papa hilaf. Itu semua cuma godaan setan. Aku nggak ada maksud apa-apa sama Ratna. Aku cuma mau bantu." Tiba-tiba, lampu teras yang tadinya redup mendadak terang benderang. Pintu tidak terbuka, namun jendela kecil di samping pintu tersingkap sedikit. Bukan wajah Sari yang muncul, melainkan sebuah amplop coklat besar yang diselipkan keluar melalui celah bawah pintu. "Papa nggak usah teriak-teriak. Malu sama warga yang lagi tarawih. Kalau Papa masih punya sisa urat malu, mending Papa pergi sekarang." Suara Sari terdengar dari dalam. Begitu tenang, begitu dingin, seolah-olah semua emosinya telah habis terbakar sore tadi. "Ma, buka pintunya. Kita bicarakan baik-baik. Papa janji nggak akan kesana lagi. Papa bakal hapus nomor Ratna." Aris memelas. Matanya mulai berair. "Terlambat, Pak. Tabungan pahala Papa di rumah ini sudah habis. Yang tersisa cuma hutang rasa sakit yang gak akan bisa Papa bayar. Bahkan dengan 1000 liter es buah sekalipun," sahut Sari lagi. "Buka amplop itu. Itu menu buka puasa terakhir dariku buat kamu." Dengan tangan gemetar, Aris merobek amplop coklat itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas. Di lembar pertama, terlihat logo Pengadilan Agama. Surat gugatan cerai. Aris terduduk lemas di atas salah satu kardus miliknya. "Ma sampai segininya? Cuma gara-gara jualan takjil." "Cuma." Sari muncul di balik kaca jendela. Wajahnya hanya terlihat separuh oleh bayangan. "Bukan cuma jualan takjil, Pak. Tapi karena Papa sudah berbohong pakai nama Tuhan. Papa hianati aku pakai uang yang aku kumpulkan dari setiap tusukan jarum ke jariku sendiri sampai berdarah. Papa beri kalung emas ke wanita lain pakai hasil keringatku. Sementara aku di sini Papa kasih sisa gorengan dingin." Sari menarik napas panjang. Suaranya sedikit bergetar namun tetap tegas. "Aku sudah cek mutasi rekening. Aku sudah tahu soal mesin kap sealer itu, soal kompor mawar itu, dan soal chat masa depan kalian. Silakan kejar masa depanmu sama dia, Pak. Tapi jangan bawa sejumput pun barang dari rumah ini. Yang di teras itu adalah baju-baju yang aku beli pakai uangku sendiri. Barang-barang hobi Papa sudah aku jual sore tadi. Uangnya aku sumbangkan ke panti asuhan. Hitung-hitung, aku yang carikan pahala buat Papa." "Sari, kamu nggak bisa lakukan ini." Aris berdiri, mencoba menggedor kaca. "Aku bisa. Dan aku sudah melakukannya," ujar Sari. "Oh iya, satu lagi. Pak RT dan pengurus masjid sudah sepakat. Mulai besok,
Papa nggak diperbolehkan lagi sholat di masjid komplek ini sampai urusan kita selesai. Warga merasa terhina karena Papa menjadikan agama sebagai tameng perselingkuhan. Papa sudah jadi persona non grata di sini. Jendela itu tertutup rapat. Lampu teras kembali meredup. Aris terjebak di teras rumahnya sendiri, dikelilingi oleh kardus-kardus berisi pakaian yang sudah digunting-gunting sebagian. Ia menatap surat cerai itu di bawah sinar rembulan. Di kejauhan, ia melihat rumah Ratna tetap gelap. Tak ada tanda-tanda wanita itu akan membukakan pintu untuknya. Ratna hanya butuh asisten dan modal, bukan pria pengangguran yang sudah hancur reputasinya. Aris kini benar-benar sendirian. Ia teringat kata-kata Sari saat sahur tadi pagi. Apa yang Papa tanam di depan lapak Mbak Ratna, itu juga yang akan Papa panen di rumah ini. Kini, Aris memanen kehampaan. Ia memeluk lututnya di teras, menggigil bukan karena dingin, tapi karena menyadari bahwa lebaran tahun ini ia tidak akan memiliki rumah untuk pulang, dan tidak memiliki istri untuk memohon ampun. Malam takbiran biasanya menjadi malam yang paling riuh di komplek Gria Asri. Suara beduk bertalu-talu, kembang api menghiasi langit, dan aroma opor ayam menyeruak dari setiap celah ventilasi rumah. Namun, bagi Aris, suara takbir yang berkumandang dari pengeras suara masjid terdengar seperti vonis hukuman mati yang diulang-ulang. Aris duduk di sebuah bangku panjang di terminal bus, hanya berjarak beberapa kilometer dari komplek yang dulu memujinya sebagai sosok teladan. Penampilannya mengenaskan. Kemeja kokonya sudah kusam, matanya cekung karena kurang tidur, dan ia hanya memiliki satu tas ransel berisi sisa sian pakaian yang tidak sempat digunting Sari. 2 minggu terakhir adalah neraka bagi Aris. Ia sempat mencoba menginap di rumah Ratna, berharap wanita itu akan menampungnya sebagai bentuk balas budi atas modal kompor dan kalung emas. Namun, jawaban Ratna jauh lebih dingin daripada es buah yang mereka jual. "Mas, jangan bikin saya susah lagi. Gara-gara Mas, jualan saya ditutup paksa sama warga. Saya sudah mau pindah kontrakan. Hubungan kita itu cuma soal dagangan. Mas, jangan baper," ketus Ratna saat itu sebelum membanting pintu di depan hidung Aris. Aris tertunduk, meratapi nasibnya. Ia melihat orang-orang berlalu lalang dengan wajah ceria, menenteng bingkisan lebaran untuk keluarga. Sementara ia, jangankan bingkisan, harga diri pun ia tak punya. Ia mencoba meraih ponselnya, ragu-ragu menatap kontak bernama Sari Sayang, nama yang belum ia ubah sejak 3 tahun lalu. Ia mengetik pesan dengan jemari gemetar. "Ma, ini malam takbiran. Papa minta maaf yang sedalam-dalamnya. Besok pagi, bolehkah Papa datang sebentar saja? Papa ingin sungkem, ingin merayakan lebaran sama Mama dan anak-anak. Papa sudah nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain kalian." 1 jam berlalu. Hanya centang 2 abu-abu. Lalu berubah menjadi biru. Aris menahan napas. Dadanya berdegup kencang melihat status tipping di layar ponselnya. Pesan balasan masuk. "Pintu maaf selalu terbuka bagi yang tulus, Pak. Tapi pintu rumah sudah terkunci untuk pengkhianat. Besok pagi jangan datang. Aku sudah menyiapkan open house. Tapi bukan untuk Papa. Aku ingin merayakan kemenangan ini bersama orang-orang yang benar-benar tahu artinya ibadah. Bukan mereka yang menjadikan agama sebagai kedok untuk menipu istri." Air mata Aris jatuh di atas layar ponselnya. Ia menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Sari tidak hanya mengusirnya secara fisik, tapi juga telah menghapus namanya dari masa depan wanita itu. Esok paginya, saat matahari Idul Fitri terbit, Sari berdiri di depan cermin. Ia mengenakan kaftan berwarna putih bersih, simbol kesucian dan lembaran baru. Wajahnya tidak lagi pucat. Ada aura ketegasan dan ketenangan yang memancar. Di ruang tamunya, tumpukan pesanan jahitan sudah bersih, berganti dengan toples-toples kue kering yang ia beli dari hasil menjual kalung emas yang sempat ia rebut kembali dari tangan Ratna melalui bantuan Pak RT. Suasana open house di rumah Sari sangat ramai. Ibu-ibu komplek datang memberikan dukungan. Bahkan, mereka membawakan makanan lebih banyak daripada yang Sari siapkan. "Sari, kamu hebat. Kamu perempuan kuat," ujar Dewi sambil memeluk sahabatnya itu. "Aku cuma belajar satu hal. Why?
bahwa di bulan Ramadan, setan memang dibelenggu, tapi nafsu manusia tidak. Aku lebih baik merayakan kemenangan ini sendirian daripada bersama pemenang palsu, jawab Sari dengan senyum tulus. Di saat yang sama, Aris berdiri di depan pagar komplek, hanya berani menatap dari jauh. Ia melihat Sari tertawa lepas bersama tetangga. Ia melihat anak-anaknya bermain kembang api dengan riang, seolah kehadiran Aris memang tidak pernah dibutuhkan di sana. Aris ingin melangkah masuk, namun ia melihat Pak RT sedang berjaga di dekat pos ronda, menatapnya dengan pandangan memperingatkan. Aris akhirnya berbalik badan. Ia berjalan menjauh dari komplek itu, menuju arah yang tidak pasti. Ia melewati lapak takjil di pinggir jalan yang kini sudah kosong melompong. Hanya tersisa bekas tumpahan sirup yang sudah mengering di aspal, persis seperti perasaannya. Manis di awal, namun berakhir lengket dan kotor. Ia merogoh sakunya dan menemukan sebuah kurma kering yang tertinggal. Ia memakannya perlahan. Rasanya pahit. Mungkin karena kurma itu sudah lama, atau mungkin karena hatinya yang sudah mati rasa. Selamat Lebaran, Sari, bisiknya lirih ke arah angin. Sari, di dalam rumahnya, tidak mendengar bisikan itu. Ia sedang sibuk melayani tamu, memulai hidup baru tanpa bayang-bayang kebohongan di balik kopiah putih. Ia memenangkan pertempuran batinnya. Kemenangan Idul Fitrinya tahun ini bukan tentang baju baru, tapi tentang hati yang baru, yang bebas dari belenggu pengkhianatan berkedok takjil. 1 tahun berlalu. Ramadan kembali menyapa komplek Gria Asri dengan aroma yang sama, namun dengan cerita yang berbeda. Di sudut jalan raya tempat tenda biru dulu berdiri, kini hanya ada aspal kosong. Ratna sudah lama pindah dari komplek itu setelah dikucilkan warga. Kabarnya ia mencoba membuka lapak di kota lain, namun kali ini tanpa asisten yang bisa ia tipu dengan modal emas. Sari terlihat keluar dari rumahnya dengan penampilan yang jauh lebih segar. Ia kini memiliki butik kecil di teras rumahnya. Hasil dari ketekunannya menjahit yang kini tidak lagi digerogoti oleh dana takjil, siluman. Saat ia hendak mengunci pagar untuk berangkat ke masjid, sebuah mobil bak terbuka lewat di depannya. Di atas bak mobil itu, Sari melihat sosok pria yang sangat ia kenali. Aris. Namun, tak ada lagi baju koko bordir emas atau parfum melati yang menyengat. Pria itu memakai kaos oblong kumal yang basah oleh peluh, sedang sibuk mengangkut peti-peti es batu milik seorang pedagang takjil besar di pasar. Aris sempat menoleh. Mata mereka bertemu selama 1 detik. Ada guratan penyesalan yang sangat dalam di wajah Aris yang kini kusam dan menghitam terbakar matahari. Ia ingin menyapa, namun bibirnya keluh. Ia kini benar-benar menjadi asisten takjil, yang sesungguhnya bukan sebagai pahlawan kesiangan, melainkan sebagai buruh angkut yang dibayar hanya cukup untuk makan sahur sendirian di kontrakan sempitnya. Sari tidak membuang muka, tapi ia juga tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk sopan sebagai sesama manusia, lalu memalingkan wajah dan melangkah mantap menuju masjid. Bagi Sari, Aris hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah ia ikhlaskan, bersama ampas kelapa yang ia buang setahun lalu. Ia telah menemukan kemenangan yang sesungguhnya. Sebuah kedamaian yang tak lagi bisa ditukar dengan semangkuk kolak penuh dusta.